Ini makanya saya bilang tadi, puisi itu sebuah misteri. Ketika kita belajar harus berdarah-darah. Jangan tanya bagaimana lukanya kalau berdarah-darah. Siapapun yang mau kalau belajar menulis teknik, menulis puisi, tidak ada yang mau. Saya sendiri merasa takut terhadap buku teori puisi. Takut saya. Nah, ini ada pesan sang maestro Gunawan Muhammad. Pernah dengar? Pernah. Pernah? Pernah. Ini ceritanya. Pernah dengar nama Gunawan Muhammad? Tempo banget. Kolomnis pernah jadi redaktur di Tempo. Iya. Pernah jadi kolomnis Tempo. Seorang penyair yang merasakan seperti sebagaimana katakan tadi. Puisi dimulai dengan semangat, maaf nih, karena semalam saya jam 12 malam saya buat teori. Puisi dimulai dengan semangat dan kerinduan, berakhir dengan rendah hati. Jangan melihat seorang penyair ketika melakukan sebuah pelecehan seksual. Jadi ada penyair yang cukup terkenal, saya tidak mau menyebutkan namanya. Itu pelaku pelecehan seksual, dianggap seseorang yang tidak punya hati nurani. Pertama kasusnya di Jogja, mahasiswi di Jogja, kemudian mahasiswi di Bandung, kemudian mahasiswi di Jakarta. Kejadiannya 3 tahun lalu dan begitu heboh. Dan sejak saat itu karyanya tidak pernah muncul lagi di Indonesia. Tapi pada hakikatnya puisi dimulai dengan semangat dan kerinduan. Kalau nggak punya semangat, jangan pernah menulis puisi. Orang patah hati tidak pernah berhasil menulis puisi. Orang yang kecewa tidak pernah berhasil menulis puisi. Kenapa? Karena puisi itu ada semangat. Sementara orang yang patah hati dan yang patah arang tidak pernah punya semangat. Yang namanya patah hati, kalau hatinya sudah patah ya, yang lain kan tidak punya. Puisi dimulai dengan semangat dan kerinduan, berakhir dengan rendah hati. Ini kata Gunawan Muhammad. Makanya seseorang yang punya ego yang tinggi tidak bisa menulis puisi. Dan ketika ditulis itu bukan puisi, tapi sebuah kebencian. Ya. Jadi rendah hati. Orang menulis puisi itu rendah hati. Jangan dilihat ada beberapa penyair yang seperti saya bilang tadi. Kemudian kata Oscar Wilde, ini puisi adalah upaya menulis diri di batu, bukan di pasir. Jadi puisi adalah upaya menulis diri di batu, bukan di pasir. Intinya apa? Sesuatu yang ditulis itu akan kekal, akan dikenal, bukan menulis di pasir. Kalau menulis di pasir kan gampang sekali, hanya dengan tiupan angin sepoi di pagi hari saja. Pasirnya sudah bergeser, kemudian apa yang ditulis sudah kabur, kemudian menghilang. Puisi adalah upaya menulis diri di batu, bukan pasir. Nah, kemudian kata Sutarji Kal-Zubakhri, saya sangat sampai belajar bagaimana memahami kata-kata ini. Ini yang saya lakukan mungkin bertahun-tahun. Kau harus melakukan pencarian-pencarian. Kau harus mencari dan menemukan bahasa. Kalau menulis puisi tidak menemukan bahasa, tidak pernah menggali, itu bukan puisi. Semua orang, saya rasa ketika orang jatuh cinta, semua bisa menulisnya. Tapi apakah dia mampu menemukan kata yang jatuh dari cinta itu? Belum ke. Ada sebuah puisi yang judulnya karya saya itu Bertemu Penyair. Pada suatu hari, seorang gadis bertemu penyair di sebuah perayaan puisi. Gadis itu mengatakan, "Tuan, tulislah puisi untuk saya." Puisi yang bagaimana? Ditanya oleh si penyair ini.
puisi yang temanya saya sedang mengalami jatuh hati, putus cinta. Dijawab sang penyair, saya tidak bisa menulisnya karena saya tidak pernah merasa patah hati. Dan apa yang dikatakan penyair itu benar. Dia benar-benar tidak melakukan apapun, tidak bisa menulis apapun kecuali sesuatu yang dia rasakan. Ini yang saya baca ini puisi ya. Saya bukan bercerita tapi lagi membaca puisi. Dipaksa lagi. Kalau begitu, tulislah sebuah puisi tentang saya yang lagi jatuh hati. Dijawab sama penyanyi, saya pun tidak bisa menuliskannya karena saya tidak pernah jatuh hati, karena saya tidak pernah jatuh cinta. Nah, dijawab sama si gadis ini, oh begitu. Iya, kalau begitu jatuhlah hati padaku. Nah, yang mau saya katakan, ini ada suatu perkara yang paling berat. Oh, masuk Pak. Kenal ya Bang? Bang. Oi, ke situ ya? BPN apa? Sama Mas Trodi. Enggak apa biar bebas. Apa sini aja. Iya. Jadi, kita lanjutkan ya. Puisi yang tadi bertemu penyair adalah suatu pengorbanan yang cukup berat. Yang saya katakan tadi bahwa puisi itu perjalanan seorang penyair untuk menemukan sebuah puisi yang baik itu adalah suatu hal yang cukup sulit. Sehingga gadis ini berkata, kalau begitu jatuhlah hati padaku. Ini tidak berbentuk puisi. Nah, saya belajar ya, Bang Ayu itu guru saya. Ceritakan sedikit. Saya tidak pernah belajar karya-karya luar. Nah, pada suatu hari Bang Ayu pulang dari Amerika waktu itu, belilah buku untuk saya. Buku Jiwa yang Memberontak. Tahu punya siapa? Khalil. Saya baca itu sampai 5 kali camat, entah berapa ratus halaman, segini tebalnya. Sekitar 4 kali ataupun 5 kali saya baca. Saya pahami. Intinya, kalau bahasa semua orang jatuh cinta, seperti saya katakan. Semua orang punya guru, semua orang punya ibu. Semua orang pernah patah hati. Maka yang berbeda dengan puisi yang lain adalah cara ungkapnya. Saya berteman dengan Tunku Nasrullah Khalid. Beliau seorang novelis. Sudah 2 kali karyanya menang di Jakarta di Balai Bahasa. Saya punya ide karena beliau juga seorang penjahit. Nah, ini luar biasa karena seorang novelis juga seorang penjahit. Saya tulislah sebuah puisi judulnya Penjahit. Suatu pagi, seorang penjahit datang ke rumahku, dia meminta sesuatu yang bisa dijahitnya. Aku bilang aku tidak punya. Tapi dia memaksa dengan wajah yang murung dan sedih. Lalu aku bilang sama dia, kalau begitu tunggulah di depan pintu. Aku akan mengambil sesuatu untuk kau jahit. Mungkin ada saja celana anakku yang robek. Kemudian aku masuk ke dalam kamar mencari-cari kain yang robek itu. Kemudian aku serahkan kepada si penjahit. Lalu dengan cekatan tangannya, dengan alat mesin jahit tangan, dia jahitlah pelan-pelan kemudian selesai. Lalu dia serahkan itu padaku dan aku menerimanya dengan senang hati. Dan juga tidak bahagia, juga tidak sedih. Kemudian dia tanya lagi, adakah sesuatu yang lain yang perlu aku jahit? Aku bertanya, bisakah kau menjahit nasibku?
Itu sebuah puisi baru yang saya buat setelah belajar. Yang intinya apa? Yang mau dikatakan di situ. Si tuan rumah dengan penjahit ini lebih sedih lagi sih. Tuan rumah, nasibnya yang sudah terkoyak-koyak, terobek-robek. Bisakah kau menjahit nasibku? Itu yang contoh yang mau saya katakan. Puisi harus menemukan bahasa. Puisi harus mencari. Siapapun boleh jatuh cinta, siapapun boleh patah hati. Tapi ketika menulis puisi dengan cara tidak biasa, harus ada bahasa yang lain. Seperti saya katakan tadi, kita belajar puisi ratusan bahkan ribuan puisi orang, tetapi cara ungkap tetap berbeda. Kalau tidak bisa mendapatkan sesuatu dari penggalian bahasa itu, jangan menulis puisi. Gak usah menulis puisi. Karena menulis puisi itu tidak wajib. Tidak ada puisi wajib, yang hanya ada lagu wajib. Nah, ini kata Sutarji Al-Subakri. Saya pernah bertemu beliau kemarin di Taman Mini waktu undangan baca puisi Hari Puisi Guru ASEAN ya. Sutarji. Kemudian kata maestro Khairil Anwar, sebuah sajak yang menjadi adalah suatu dunia. Dunia yang dijadikan, diciptakan kembali oleh si penyair. Kalau seorang penyair tidak mampu menciptakan sebuah dunia, tidak usah menyanyi. Lebih baik kerjakan yang lain saja. Nah, ini ada yang bertanya mungkin? Ada? Sebelum kita lanjutkan. Jadi saya tidak melulu bicara. Silakan kalau ada yang mau bertanya. Jadi dalam setiap orang kan beda bahasa ungkap. Ya. Puisi Bang Ai berbeda dengan saya, walaupun satu tema. Ya, beda. Kemarin kami sama-sama mengirim puisi ke pertemuan penyair internasional di Goa, Bang Ai. Gunung Bintang. Gunung Bintang. Alhamdulillah di Aceh 4 orang yang lolos seleksi. Di sini saya sama Bang Ai, di Takengon ada Ayah Elkara sama Bang Samundoka. Waktu itu ada hampir 10 orang ya di Aceh yang mengirimkan. Sama-sama tema Hang Tuah. Tetapi antara bahasa gaya ungkap saya dengan Bang Ai berbeda. Sama tema. Nah, jadi jangan sampai begini kita puisi, sempat saya katakan dulu ada 9 musuh puisi umum. Ibu, engkaulah yang telah melahirkan. Sima itu yang melahirkan. Kecuali ibu guru. Ibu guru juga melahirkan. Melahirkan, tapi anaknya bukan sesuatu yang melahirkan. Ya kan? Engkaulah kekasihku, bagaikan cahaya yang menerangi jiwa. Itu tabu bahasanya. Ya. Nah, jadi temukan bahasa. Saya makanya saya katakan dulu, saya belajar nulis puisi itu dari tahun 93 sampai tahun 2018. Contoh, ini buku puisi saya terbaru juga. Jadi pertama Mei kemarin 2018 terbit Kutuka Rencong. Ini terbit Agustus, ini Mei 2018 Kutuka Rencong. Ini Agustus 2018. Terbitnya, judulnya Sebatang Pena di Meja Penyair. Kebetulan buku ini sudah tidak ada lagi tersisa, kecuali ini. Kalau Kutuka Rencong hanya ini tersisa. Jadi kawan-kawan yang berminat nanti silakan. Gratis, cuma bayar mahal saja.
Mahalnya 35.000. Sebenarnya 45.000. Kawan-kawan kita gratiskan kita diskon 10.000. Bere. Ya. Waduh. Contoh di sini ada di sebuah kedai sepi judulnya. Hari ini aku tidak minum kopi, tapi ingin menyeruput sepi. Katanya. Ini namanya nanti ada perbedaan yang mana puisi yang puitis, yang mana puisi komunikatif. Ini jenis komunikatif. Hari ini aku tidak minum kopi, tapi ingin menyeruput sepi, katanya. Maka ia pun menikmati kesepiannya sampai malam datang dan hari berganti. Sepi adalah teman duduk paling baik sambil membaringkan persoalan hidup. Dari kesepian itulah ia menulis puluhan puisi dan dilarungkan dalam sungai kesepian yang tanpa muara. Ini judulnya apa? Tentang kesepian, kan berbeda. Ketika Khairil Anwar menulis tentang sepi, Khairil Anwar menulis tentang sepi, mampus kau terkoyak-koyak sepi. Kalau saya bahasanya lain. Nah, jadi hari ini aku tidak minum kopi, tapi ingin menyeruput sepi. Ini ketika si toko ini dia masuk sebuah warung kopi. Maka ia pun menikmati kesepiannya sampai malam datang dan hari berganti. Sepi adalah teman hidup paling baik sambil membaringkan persoalan hidup. Dari kesepian itulah ia menulis puluhan puisi dan dilarungkan dalam sungai kesepian yang tanpa muara. Jelas, nggak ada, kalau sungai kesepian nggak ada muaranya. Jadi inilah yang namanya tadi penggalian bahasa. Aku duduk sepi, aku sedih. Jangan. Sudah hidup nyata kita sedih susah, di puisi juga susah. Ya. Jadi puisi itu bentuk karya sastra dari hasil ungkapan dan perasaan penyair dengan bahasa yang terikat irama, rima, susunan lirik dan bait serta penuh makna. Ini adalah bentuk puisi yang saya kira ini yang puisi lama yang banyak. Tetapi ketika puisi modern, contoh ada saya bawa ini puisinya siapa? Joko Pinurbo. Selamat menunaikan ibadah puisi. Aneh sekali. Itulah. Jangan paham ini jangan dibilang sesat ya. Melihat api bekerja, Aan Mansur. Ini salah satu buku yang paling banyak diminati oleh remaja Indonesia. Bahkan puisi Aan Mansur itu pernah dibacakan dalam film Ada Apa Dengan Cinta 2. Dibacakan. Saya pikir Aan Mansur ini tua sekali. Rupanya umurnya 30-an. Nulis puisi duluan dia sama saya. Ini nggak terikat dia dengan rima, nggak terikat. Judulnya Menjatuhkan Bintang-Bintang. Aku akan menggulung langit. Aku akan menggulung langit malam seperti karpet Turki dan menjualnya kepada penawar tertinggi. Akan kulepaskan bintang buas dari diriku. Agak kecil. Aku akan kulepaskan binatang buas dari diriku. Ia pernah tidur berabad-abad di rumah ibadah, selalu lolos dari perangkap cahaya. Kan nggak terikat dengan rima dan irama. Dia adalah memiliki kedalaman makna. Aku belajar dengan cara mengabaikan. Ini saya ingat ada ungkapan yang agak gaya begini ketika saya menulis sebuah puisi. Kau mencintaiku dengan cara membenci. Paham apa maknanya? Kau mencintaiku dengan cara membenci. Ini dalam sekali maknanya. Kau mencintaiku dengan cara membenci. Ada ungkapan lagi Umar Khayyam Bang Ian. Tentang Kalau kau menyiksaku karena dosa,
Lalu engkau dan aku, apakah bedanya? Dia ungkapkan itu pada Tuhan. Ya di misteri Rubaya nomor saya. Iya. Kalau pikir kan Pak Ahmad ya, ini orang sesat. Tapi dia tersesat di jalan baik, di jalan lurus. Sesat di jalan yang benar. Sesat di jalan benar. Jadi Jalan yang benar. ada ungkapan-ungkapan apa namanya? Ada keperluannya ya. Nah, mari kita lihat puisi yang baik. Yang pertama dimiliki oleh puisi yang baik itu keutuhan. Puisi merupakan satu kesatuan bentuk dan isi dari awal sampai akhir. Ada keterkaitan dan keterikatan yang erat satu sama lain. Masalah koherensi, serta disiplin dalam menggunakan kata-kata yang senyawa. Semua unsur dalam puisi, kata, kalimat, bahkan tanda baca harus disadari adanya, ditimbang dan dipilih agar saling gotong royong mendukung kekuatan ide yang diusung dan mengarah ke satu titik saja, sebuah ledakan. Ketika ada titik, koma, kemudian ada bahasa yang digunakan harus sengaja digunakan. Kita banyaknya kan nggak tahu bahasa, nggak tahu, nggak ngerti. Jadi kalau ngomong itu ceplosan, bukan sengaja. Ada bahasa Pramudia Anantatur. Matahari ditulis matahari. Dan di banyak penyair, surga ditulis dengan sorga. Sengaja, bukan nggak tahu. Ya. Nah, ini yang pertama keutuhan dulu. Ada keterkaitan. Jadi hanya itu kita tahu. Ini pegah A, tapi kan A buat ada teman-teman ini. Nanti lagi. Puisi itu ada keterkaitan. Baik jedungnya dan pegang dan silo pahlawan Teguh Umar. Ya. Tiba-tiba di akhir puisi tertulis na majumano na pulong kamati. Bagaimana pahlawan Teguh Umar melawan penjajah. Tapi yang ditulis kemudian seorang pencuri ditangkap dan lalu dibakar. Apa hubungannya antara Teguh Umar dengan pencuri yang ditangkap? Ini banyak saya temukan di puisi-puisi pemula gitu. Tapi kita boleh lihat ini Zulfikar Husain mana? Oh gitu. Ya, nanti kirim biodata saya mau sama puisi ini di Radar Pagi ya. Hancur. Tapi kami belum bisa bayar. Ujungnya nggak enak. Ujungnya nggak enak. Mana tadi nampak ya? Ada. Bersembunyi di antara ribuan file. Oh ini bisa. Langsung praktek, Bang. Ini yang Zulfikar Husain ya. Ini ada 3, ada 4 yang ngirim puisi saya. Yundriana ada nggak ada? Enggak ada. Rukaya ada? Nggak ada. Yang nari ini. Nah, ini kapitali. Bagus. Jadi puisi itu tidak harus panjang berarti dia bagus ataupun pendek jelek. Puisi itu kopi, hidangan para pesta rakyat. Kuat, kopi bertemu denganmu karena kopi. Surat cinta pertamaku kopi atau kamu, keduanya satu bagus.
Ih, sere kali. Bang Kau Jo. itu gila. Menampar angin karena cemburu, menyetrum air karena ingin bercumbu. Kau gila. Aku kirim kiamat untukmu, rinduku telah habis hanya untukmu. Mantap. Tepuk tangan. Luar biasa Bang Jo. Ah, Ini kirim puisi kopi itu atau jatuh cinta? Kopi nang engkau dengan basmalah. Selalu ada bang. nah, ini bagus. Kopi nang engkau. Dulu Mana ada kayak- moka. Gak hadir Pak. Oh, sudah hadir. Moka. Sama. Moka kau menikah denganku. Tajur Bang. Nah, ketika ini saya mau tanya, Rukayah ini jujur nggak nulis puisi? Bertahun kamu pergi tanpa kabar, aku menanti, melintasi rindu dan membunuhnya berkali-kali hingga denyut nadinya terhenti. Aduh. LDR berat nih. Berat nih visi. Angin berbisik sepi. Nah. Nulis puisi harus jujur. Ini Rukayah tidak mampu mempertahankan sampai akhir. Ini yang baik keduanya. Angin berbisik sepi berseluruh dalam sunyi, ke ujungnya tak berpenghuni, entah bisa ditelan bumi, entah menghilang atau menjadi bintang, entah pesan mampu. Jadi ini ada perlu sebenarnya ada yang mau dibuang, tinggal tiga lagi saja. Jadi puisi itu adalah kristalisasi kata. Kata yang digunakan puisi itu telah mengalami penyaringan, penyulingan dengan filter yang sangat halus, sehingga satu kata dalam puisi dapat mewakili yang lainnya. Jadi puisi itu bukan engkol kosong. Maaf ya. Kenapa? Bek mutama sekeu deurung udah baca gitu. Yang tujuannya dia dapat dinikmati oleh orang lain. Puisi itu pertamanya milik penyair, tapi akhirnya setelah ditulis milik pembaca. Jangan paksakan pembaca itu harus memahami puisi kita. Jangan paksakan. Begini tujuan enggak. Puisi yang baik itu dapat dipahami dengan berbagai cara. Dapat dimengerti oleh berbagai generasi. Contoh Khairil Anwar, umurnya boleh 27 tahun dia meninggal dunia. Usia sangat muda. Tetapi bagaimana kemudian puisi Khairil Anwar? Saran saya, rekan-rekan ini kalau menulis puisi, baca dulu puisi Khairil Anwar sampai berkali-kali. Sampai kalian itu berdarah-darah. Bacalah puisi Khairil Anwar. Gunawan Muhammad, Sapardi Djoko Damono. Belajar itu. Jangan-jangan Sapardi nggak pernah dengar nama. Saya sarankan. Makanya ketika saya sarankan, saya kemarin di Gramedia Banda Aceh, cari buku Aan Mansur. Dulunya saya hanya baca di koran. Cari buku Joko Pinurbo. Jadi kebetulan puisi ini saya temukan ini agak kumpulan dari tahun berapa? Ya, ada judulnya Celana Dalam, Pacar Senja, Malam Pertama. Yes. Kepada puisi. Ya, puisi yang paling pendek nih. Judulnya Kepada Puisi. Kau ada mata, aku air matamu. Habis. Joko Pinurbo. Pernah dengar Joko Pinurbo? Enggak ya? Berarti mulai sekarang dengarlah baik-baik. Judulnya memang aneh-aneh. Laki-laki tanpa celana. Ini Januari, bulan yang rajin mandi. Di sebuah gang lengan di Januari saya berpapasan dengan seorang perempuan muda. Wajahnya milik trauma. Kepalanya agak tunduk, matanya sedikit sembab,
seperti habis menangis. Saya urung menyapanya dengan selamat pagi, karena ia tampak cuek sekali. Ia biarkan serbuk hujan bertaburan di atas rambutnya yang diikat begitu saja, mengguyuri baju putih lengan panjang, celana jeans yang sedikit sudah warnanya, dan sepatu tok kecoklatan. Seakan ia ingin bilang, selamat tinggal kecantik. Saya terkesima, rasanya saya pernah melihatnya entah di mana. Sebelum saya sempat mengingatnya, tubuhnya keburu lenyap di telan tikman. Hilang di balik tikungan, ini di telan tikungan. Inilah puisi yang saya katakan ini, sesuatu yang saya katakan tadi, sesuatu yang meledak. Malamnya saya bermesra-mesraan dengan demam. Kan personifikasi. Setelah seharian banyak minum hujan, dalam demam saya tergoda untuk menjumpai para penyair kesangaian